sebelum ibadahnya dimulai kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat hari ini. Semua menunaikan ibadah kami dari awal sampai akhir. Berkati guru-guru sekolah minggu, berkati teman-teman kami yang sudah hadir di rumah. Berkati juga ibadah online kami. Haleluya, amin. Bye-bye. Haleluya. Terima kasih buat adik Kezia yang sudah membawa kita ke dalam doa pembukaan saat sore hari ini. Masih bersuka cita buat Tuhan, buat adik-adik yang di rumah. Haleluya. 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 Coba Tante mau dengar, kita mau teriakkan haleluya 3 kali ya. Yang sudah siap memuji Tuhan, adik-adik yang di rumah semuanya. Kita mau siapkan hati kita memuji Tuhan ya. Kita memberikan semangat kita yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya kan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Belum masih kedengaran kayaknya dari sini ya. Sekali lagi ya adik-adik ya. Yang paling semangat dong. Kita kan semangatnya buat Tuhan ya. Oke, sekali lagi ya Tante hitung ya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan ya. Kita mau katakan kasih Yesus buat kita semua adalah kasih yang terbaik. Haleluya. Biarlah cinta Tuhan, kasih Tuhan boleh menyertai kita sepanjang kita melangkah, sepanjang kita boleh ada sampai sore hari ini. Tante yakin dan percaya itu semua karena kasih dan cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Jatuh cinta padanya, tanpa dan dalamnya, tanpa dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tanpa dan dalamnya, tanpa dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan
Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan. Haleluya. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita masih tetap dalam posisi sungguh-sungguh. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Ada yang kasih nama Tuhan Yesus? Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau memberikan kesungguh-sungguhan kita buat Tuhan. Haleluya. Biar saat sore hari ini firman Tuhan boleh bertumbuh, boleh berbuah-buah dalam kehidupan adik-adik yang mengikuti acara ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ubahkan setiap kami sehingga kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa kami menyadari Tuhan, betapa ku menyadari di dalam hidup kami, di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Lebih sungguh lagi, katakan betapa kami menyadari Tuhan, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, di dalam hidupku Kau selalu memberi yang terbaik untuk kami Tuhan. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hati. Bapa, ya Tuhan, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada. Dengan lembut nyanyikan pujian ini, katakan Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa,
sungguh-sungguh nyanyikan pujian ini. Katakan Bapa sentuh hatiku. Haleluya, haleluya. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah. Sekali lagi katakan bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Adik-adik boleh lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Mari sungguh-sungguh dalam berdoa. Ikuti tante berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada sore hari ini kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami boleh semakin sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar boleh kami lakukan, dan kami boleh diubahkan menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Yang percaya katakan amin. Tante persilakan duduk. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat tante-tante yang sudah memimpin kita masuk dalam memuji Tuhan. Berapa banyak adik-adik diberkati lewat pujian tadi, haleluya. Berapa banyak kita cinta Tuhan, boleh lambaikan tanganmu, haleluya. Sekali lagi, tante mau ngomong dulu ya. Selamat siang semuanya, belum nyapa ya. Halo semuanya, apa kabar? Loh, kok enggak kedengeran suaranya? Halo, apa kabar semuanya? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, minggu yang lalu kita sudah dengar cerita bagaimana kita harus menjadi apa? Terang dan garam dunia. Itu adalah khotbah Yesus waktu ada di bukit. Nah, setelah Yesus turun dari bukit, setelah selesai berkhotbah, lalu Yesus turun dari bukit ya, dia turun ke bawah. Apa yang terjadi adik-adik? Ternyata banyak orang kembali mengikuti Yesus, berbondong-bondong ya, rame-rame orang masih ikut Tuhan Yesus ya. Mereka ingin terus kemanapun Yesus pergi, mereka ingin ikut ya. Biasa ya, Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya kemanapun Yesus pergi, banyak orang mengikuti dia. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Satu ketika waktu mereka
yang mengikuti Yesus berbondong-bondong. Yesus turun dari bukit, dari jauh ya, dari Nun jauh di sana. Ternyata ada seseorang yang sedang menunggu juga. Ada seseorang yang ingin bertemu dengan Yesus. Siapakah orang itu? Orang itu tidak berani dekat-dekat adik-adik. Waktu dia lihat Yesus turun dari bukit, hatinya penuh sukacita, hatinya pengen berjumpa dengan Yesus. Tapi dia maju mundur, mau maju tidak berani. Takut dia menghampiri Yesus. Kenapa? Ada apakah gerangan? Ternyata orang itu adalah orang yang berpenyakit kusta. Hah? Tahu enggak, penyakit kusta itu adalah penyakit kulit yang paling mengerikan. Dan zaman dulu orang yang sakit kusta itu dia enggak boleh deket-deket sama orang lain. Kalau dia berjumpa dengan yang lain dia harus ngomong, "Weh, jauh-jauh, najis, aku najis, jangan deket-deket sama aku. Aku punya penyakit," ya, karena penyakit kusta itu adalah penyakit kulit yang paling mengerikan. Tidak ada seorang pun yang mau dekat sama orang yang kena sakit kusta. Kalau dia dalam satu rumah, ya, orang yang kena sakit kusta itu dia harus diasingkan, ya, dia harus dikucilkan. Dia tidak boleh tinggal rame-rame dengan keluarganya. Dia harus dikucilkan di tempat yang sunyi sepi, ya, di mana tidak ada orang lain. Nah, bayangkan adik-adik bagaimana perasaan orang yang sakit kusta. Menyedihkan bukan? Sudah badannya penyakit kulit mengerikan, ya, dia lihat penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Dan dulu penyakit itu sangat menakutkan pokoknya. Kalau orang sakit kusta itu benar-benar, ya, belum ada obatnya pada waktu itu. Dianggap najis, tidak boleh orang dekat-dekat sama dia. Karena penyakitnya penyakit yang menular. Jadi tidak ada yang mau dekat. Bayangkan, ya, orang yang sakit kusta yang sudah badannya sakit, perasaannya pun tercabik-cabik, terrobek-robek mungkin, ya. Tidak ada yang mau dekat, sudah badannya sakit, tidak ada yang datang menghibur, kasihan, ya. Tidak ada yang kasih penghiburan, dia harus tinggal seorang diri. Nah, bayangkan waktu Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong, ya, Nun jauh di sana. Seseorang berdiri tadi, tante ngomong tadi, orang yang sakit kusta. Dia tidak berani mendekat sama Yesus karena dia tahu diri. Dia sakit kusta, tidak boleh dekat sama orang lain. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang yang sakit kusta ini? Tiba-tiba dengan penuh keberanian dia menghampiri Yesus. Apa yang dia lakukan? Dia tiba-tiba sujud tersungkur di bawah kaki Tuhan. Ya, dia sujud menyembah Yesus. Dia tidak lihat lagi muka Yesus, tapi dia hanya berlutut, ya, dia bersujud di bawah kaki Yesus. Lalu dia ngomong begini, "Tuhan," ya, dia mohon belas kasihan Tuhan. "Tuhan, kalau Tuhan mau," ya, dia perhatikan, ya, perkataannya, "Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku." Jadi dia tidak langsung, "Oh, Yesus sembuhkan aku." Enggak, dia tidak berani. Dia tahu diri karena penyakit kusta ada penyakit yang paling mengerikan. Penyakit kulit yang paling mengerikan. Itu sebabnya waktu dia datang kepada Yesus pun dia tidak berani banyak ngomong. Dia cuma minta belas kasihan Yesus. Dia sujud, dia menyembah, dia merendahkan diri di bawah kaki Yesus. Lalu dia ngomong mungkin dengan pelan, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku." Adik-adik, apa respon Yesus pada waktu itu? Yesus yang lagi berjalan pada waktu itu tiba-tiba didatangi, ya, orang sakit kusta sujud menyembah dia. Dia tidak, "Woi, pergi kau sakit kusta, aku tidak mau, aku kenal," kata. Ternyata Yesus tidak demikian. Apa yang Yesus lakukan? Ketika Yesus melihat orang sakit kusta ini dengan begitu merendah, dia sujud, menyembah, dia mohon belas kasihan. Lalu Yesus datang mendekati orang sakit kusta itu. Apa yang Yesus katakan? Yesus mengulurkan tangannya. Yesus tidak jijik, ya. Yesus
langsung mengulurkan tangannya kepada orang sakit kusta itu. Padahal orang lain tidak mau dekat sama orang sakit kusta ini. Jangankan pegang, jangankan sentuh, dekat pun tidak mau, harus jauh-jauh takut ketular. Tapi Yesus ketika melihat orang sakit kusta ini, dia sujud dengan merendah, dia mohon dengan sangat, dia mohon belas kasihan Tuhan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya. Apa yang Yesus katakan? Aku mau, jadilah engkau sembuh. Waktu orang sakit kusta ini, dia mendengar Yesus tidak menolak dia. Walaupun dia tahu diri bahwa dia penyakit kusta, penyakit kulit yang sangat mengerikan, penyakit yang mematikan. Tidak ada orang yang dekat sama dia. Keluarganya tidak mau dekat, teman-teman semua menjauhi. Ya, semua orang tidak ada yang mau dekat. Tapi ketika dia sujud menyembah Yesus, Yesus bukan hanya mau, tapi Yesus mengulurkan tangannya. Yesus tidak jijik sama orang sakit kusta itu, tapi Yesus jamah. Lalu Yesus ngomong, aku mau, jadilah engkau sembuh. Dan apa yang terjadi? Ketika orang kusta ini dia buka matanya, tadi mungkin dia berdoa tersungkur, dia buka matanya, dia lihat badannya, ternyata sakit kusta, sakit kulit yang mengerikan ternyata sudah sembuh. Luar biasa Tuhan kita. Yesus sanggup menyembuhkan walaupun orang lain gak ada yang mau deket. Jangan kau mau tolong, mau deket pun gak ada. Tapi ketika orang sakit kusta itu dia sujud menyembah, dia mohon, ternyata Tuhan mendengar apa yang menjadi permohonannya. Dia sembuh dari sakit kustanya. Bayangkan betapa gembiranya, betapa sukacita. Ya mungkin dia melompat, hore aku sudah sembuh. Ya, tapi Yesus ngomong sama sakit kusta ini. Dia pesan, jangan bilang-bilang ya. Kalau kamu mau ngomong, bilang saja sama pemimpin, sama imam-imam. Tunjukkan bahwa kamu sudah sembuh. Dan jangan lupa kata Tuhan Yesus, kamu harus memberikan persembahan ya. Persembahan ya seperti yang biasa dilakukan ketika kita mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan ya. Ingat itu, jangan lupa kamu sudah sembuh, kamu perlihatkan, tunjukkan, buktikan bahwa kamu sudah sembuh ya. Supaya kamu tidak dijauhi lagi oleh orang lain. Dan tunjukkan juga bahwa kamu harus memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, cerita ini sangat baik sekali buat kita. Kadang-kadang ya, Tante enggak tahu kalian ya mungkin pernah mengalami seperti yang dialami oleh orang sakit kusta ini. Mungkin kalian pernah dijauhi oleh teman-teman kalian. Bukan karena kalian sakit kusta, bukan. Tapi mungkin kalian sering diejek. Mungkin ada yang badannya pendek kayak Tante, pendek. Ya. Atau mungkin ada yang badannya gendut dibilang dibully istilah sekarang. Gendut datang. Atau hidungnya pesek, pesek hidungnya, tidak bisa bernapas. Mungkin yang lain-lain ya Tante nggak tahu, mungkin kalian pernah mengalami hal yang demikian. Ya sebut saja apa itu, ya kalian mungkin dikucilkan, kalian tidak mau ditemenin, kalian dijauhkan. Atau jangan-jangan kalian percaya Yesus, ada orang yang tidak seiman dengan kita mulai menjauhi kita. Itu orang Kristen, orang haleluya, tidak usah dekat-dekat, najis. Pernah mengalami hal yang demikian? Ya, mungkin ada di antara kita pernah mengalami hal yang demikian. Tetapi hari ini kita belajar dari orang sakit kusta ini. Walaupun banyak orang menjauhi kita, tidak mau berteman dengan kita. Ya mungkin teman-teman dekat kita mulai menjauhi kita. Orang lain satu persatu meninggalkan kita. Ya tidak mau berteman dengan kita, kita rasa seorang diri. Ada satu pribadi yang tidak pernah menolak engkau. Itulah Yesus, seperti orang sakit kusta tadi. Dia sadar bahwa tidak ada orang yang mau dekat sama dia. Tapi dengan penuh keberanian dia menghampiri Yesus. Dia datang kepada Yesus, bukan nantang, tidak, tapi dia datang dengan kerendahan hati. Gimana caranya? Dia bersujud di hadapan Tuhan. Ya, dia datang memohon belas kasihan, dia datang dengan kerendahan hati, dia sujud tersungkur ya.
cara dia untuk mendekati Yesus, cara dia untuk menarik belas kasihan Tuhan, dia tersungkur, dia menyembah. Kalau orang lain tidak mau peduli, malah diusir-usir, tapi Yesus tidak demikian. Ketika dia melihat orang itu dengan sungguh-sungguh datang, Tuhan Yesus berbelas kasihan. Bukan hanya Yesus menyembuhkan, mau menyembuhkan, tapi Yesus mengulurkan tangannya. Yesus mengasihi orang kusta itu, dia sembuh. Hari ini pun kalau kalian ya pernah dijauhi oleh teman-teman, tidak ada yang mau berteman dengan kalian. Mungkin kalian orang Kristen berbeda, atau mungkin kalian orang yang kurang mampu, tidak ada yang mau dekat sama kalian. Atau kita adalah orang yang biasa-biasa, tidak ada yang mau berkawan dengan kita. Hari ini adik-adik datanglah kepada Tuhan. Tunjukkan ekspresimu kepada Tuhan. Mungkin engkau bisa ya datang dengan kerendahan hatimu ya. Dalam doamu engkau bisa bersujud, engkau bisa menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, mengangkat Tuhan, memuji Tuhan. Percayalah, Yesus katakan, aku mau. Ya, aku mau menolong engkau. Yesus bukan hanya mau, tapi dia mampu. Dia mampu menolong orang kusta dan dia juga mampu menolong kita semua. Apa yang menjadi kesulitan kita, apa yang menjadi ya masalah yang adik-adik hadapi, ya ingat, datanglah kepada Tuhan. Ya, ekspresikan dalam bentuk doa kita ya, dengan bersyukur, dengan menyembah Tuhan ya. Tunjukkan itu dan Tuhan melihat ya kesungguhan hati kita. Bukan eca-eca kata orang paling, ay biar Tuhan aku eca-eca berlutut, eca-eca. Bukan, tapi Tuhan melihat juga kesungguhan hati kita. Orang kusta tadi dia sungguh-sungguh dia minta sama Tuhan. Ternyata Tuhan mendengar dan Tuhan mengabulkan apa yang menjadi kerinduan orang sakit kusta itu. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini adik-adik, dan tante akan berikan tugas buat kalian ya hari ini. Tadi orang kusta tadi dibilang ya jangan ngomong sama siapapun, tapi kalau kau mau buktikan saja kepada imam-imam, kepada pemimpin, kepada hamba Tuhan ya, kalau sekarang pada pendeta-pendeta bahwa kamu sudah sembuh. Dan jangan lupa persembahkan syukur kalau engkau sudah ditolong. Nah, hari ini tante mau minta kalian lakukan sesuatu. Kalian sudah ditolong Tuhan bukan? Waktu-waktu yang lalu, bahkan hari ini mungkin ada yang sudah ditolong. Haleluya, ada yang sakit disembuhkan. Ada yang mungkin kita berdoa untuk papa mama kita sudah dijawab oleh Tuhan. Nah, hari ini jangan lupa ketika doa kita sudah didengar, sudah dijawab oleh Tuhan, jangan lupa bersyukur, persembahkan syukur kita. Nah, tante tantang kalian ya untuk tugas minggu yang akan datang, kalian buat kreativitas ya, kalian nanti minta mama atau papa videokan ya, atau di foto juga boleh, kalau mau video juga boleh ya. Apa yang harus kalian lakukan? Ya, kalian yang sudah dijawab oleh Tuhan doanya ya, kalian harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, tunjukkan ekspresi rasa syukur kalian. Ya, ekspresikan rasa syukur kalian. Kalau seperti orang kusta tadi dia berlutut, sujud menyembah. Terserah kalian. Mungkin kalian mau bernyanyi, mengangkat tangan, atau mungkin menyanyi memuji Tuhan, bertepuk tangan, atau mungkin mau berlutut. Nah, terserah kalian. Itu kreativitas kalian semua ya. Boleh sama mungkin, ada di antara kita boleh juga beda, dan tante percaya pasti beda. Masing-masing kita punya kreativitas. Betul kan? Jadi terserah ya, tunjukkan ekspresi kita, persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ya, sekali lagi tante beri contoh, bisa seperti orang kusta tadi berlutut menyembah Tuhan. Bisa kita mungkin menyanyi sambil mengangkat tangan, atau mungkin bisa kita menyanyi sambil bertepuk tangan. Bagaimanapun ekspresi, tunjukkan itu, dan tante percaya kalian pasti bisa. Haleluya. Tante tunggu ya. Boleh di foto atau di video. Ya, terima kasih. Dan kita akan melihat kreativitas teman-teman kita yang sudah mengirim minggu yang lalu. Siapakah dia? Oke, Tara. Minggu yang lalu disuruh memegang garam dan terang. Ini si Onel. Dan Kesia Mima. Oke. Next.
Ini siapa? Grace. Gelap nih yang tante tidak kelihatannya. Memang sengaja disuruh gelap biar terangnya kelihatan ya. Orangnya tidak kelihatan tapi terangnya. Perbuatan baik kita minggu yang lalu. Oke terus. Ya JJ dan Madeline terus. Terang Nadine. dunia. Dadah. Lanjut. Nael dan Niko ya. Iya, mereka pakai lampu emergency, macam-macam terangnya. Ada yang pakai senter, pakai lilin, lampu emergency, ada yang pakai stick ya. Terus? Jadilah garam dan terang dunia. Amin. Makasih. Lanjut. Ipan. Siapa sebelahnya? Oh Rapi. Lanjut. Ini Junior sebelahnya tuh kanan. Sebelahnya siapa tuh? Oke. Lanjut. Ini Keisha. Terus Willy dan Widi. Lampunya itu nah. Dia diterang nih jadi. Oke, terus. Habis. Oke. Nah, itulah yang sudah mengirim ya, teman-teman kita yang sudah mengirim kreativitasnya luar biasa. Masing-masing punya kreasi. Ada yang garamnya sama garam, tapi terangnya ada yang pakai lilin, ada yang pakai senter. Ternyata ada yang pakai HP, pokoknya memancarkan terang, ada yang pakai emergency ya, semuanya bagus-bagus. Sekali lagi tepuk tangan buat teman-teman kita dan tante tunggu minggu depan kreativitas kita ya, jangan lupa ekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan berbagai cara. Bisa kita menyanyi sambil bertepuk tangan, mengangkat tangan atau berlutut menyembah Tuhan. Atau apa saja, mungkin kalian punya kreasi yang lain, mari ciptakan itu, oke? Puji Tuhan. Nah, sampailah kita pada penghujung ibadah kita hari ini. Kita akan segera akhiri dengan doa. Mari tante undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memimpin ibadah kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur mas. Sebab hari ini, sebab hari Tuhan adakan syukur mas. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada sore hari ini ya Tuhan. Kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Bagaimana Tuhan mau supaya hidup kami tahu bersyukur. Tahu memuji Engkau, tahu menyembah Engkau. Dan kami percaya ketika kami sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Itu akan menarik kuasa Tuhan.
melakukan sesuatu atas kehidupan kami. Kami percaya anak-anak yang mengalami kesulitan, anak-anak yang mengalami persoalan, anak-anak yang mengalami apapun ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka akan merasakan kuasa Tuhan menolong mereka. Mungkin dalam sakit penyakit mereka Tuhan akan jamah sembuhkan. Mungkin dalam kesulitan mereka dalam belajar Tuhan akan tolong. Biarlah Tuhan ajar anak-anak kami ya Tuhan untuk mereka tahu mengekspresikan rasa syukur mereka, penyembahan mereka kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ketika kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih biar firman Tuhan yang sudah kami dengar sore hari ini ya Tuhan, itu boleh menjadi berkat bagi seluruh anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak kami ya Tuhan. Engkau memberkati mereka yang sekolah sekalipun harus melalui media online. Tuhan terus berikan semangat yang baru, berikan sukacita. Bahkan tolong mereka supaya mereka dapat mengerti ya Tuhan. Sekalipun mereka tidak bertatap muka dengan guru-guru mereka secara langsung, tapi lewat media online pun mereka boleh mengerti dan mereka boleh berhasil menjadi anak-anak yang sukses. Terima kasih, memberkati orang-orang tua mereka ya Tuhan. Berikan kesabaran untuk membimbing anak-anak ini ya Tuhan, untuk hidup semakin dekat kepada Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang Tante kasihi. Ya, selamat sore, sampai jumpa minggu yang akan datang. Tetap semangat, tetap sehat semua, supaya minggu yang akan datang kita kembali beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Dadah.